semua, perkenalkan nama saya Raid dari kelompok 2. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang sejarah, teori, dan jalur penyebaran Islam di Kerajaan Aceh Darussalam. Dan saya akan dibantu dengan teman kelompok saya, yaitu Alifah dan juga Adib. Sejarah Kerajaan Islam Aceh. Menurut Haji de Graaf, Kerajaan Aceh merupakan hasil penyatuan dari dua kerajaan kecil, yaitu Lamuni dan Aceh Darul Kamar, yang awalnya tidak pernah rukun serta selalu bermusuhan. Dalam Hikayat Aceh, pertentangan antara Mahkota Alam dan Darul Kamar berakhir setelah Mahkota Alam, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Syamsusyah, menjodohkan putranya Ali Muhtasyah dengan putri Raja Darul Kamar. Setelahnya, Sultan Syamsusyah menjadi penguasa atas dua kerajaan pada 1516 Masehi. Putranya Ali Muhtasyah naik tahta dan memindahkan pusat kerajaannya ke Darud Dunia. Semenjak itu, kedua kerajaan yang disatukan tersebut diberi nama Kerajaan Aceh Darussalam dengan pusat kerajaannya Banda Aceh Darussalam. Sultan Ali Muhtasyah menjadi raja pertama Kerajaan Aceh Darussalam dan memerintah pada 1514 hingga 1528 Masehi. Di bawah kekuasaan Sultan Ali Muhtasyah, Kerajaan Aceh berhasil melakukan perluasan wilayah ke beberapa daerah, antara lain Daya dan Pasai. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J.P. Genipel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan perdagangan Arab. Dalam pandangan Horgoronce, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Mokwete yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Ka'bah Gujarat. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia. Dasar teori Persia ini adanya perkumpulan orang-orang Persia di Aceh pada abad ke-15 Masehi. Teori Persia ini lebih menitik beratkan pada kesamaan budaya masyarakat Indonesia dengan budaya Persia. Teori Persia ini berlandaskan pada maraknya paham Sia pada awal masuknya Islam ke Indonesia. Kesamaan budaya yang berkembang di masyarakat turut menjadi dasar teori ini. Salah satu bukti sejarah yang memperkuat teori Persia adalah adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Sia atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan masyarakat saat itu membuat bubur syuros dalam peristiwa tersebut. Menurut buku Sumatera Utara dalam periodisasi karya Liver Eva Simangunsong, kesamaan budaya juga terlihat dari upacara seperti upacara tabuik atau tabut di Sumatera Barat dan Jambi. Selain itu, penggunaan istilah bahasa Iran dalam mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat dalam Al-Quran juga memperkuat teori Persia ini. Kemudian, adanya kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan dan kesamaan ajaran sufi yang dianut oleh Syaikh Siti Jenar dengan sufi yakni Al-Hallaj. Sejumlah buku juga menyebutkan bahwasannya pemakaian gelar Syah biasanya digunakan di Persia juga pernah digunakan oleh raja-raja Aceh. Menurut Miftahuddin dalam buku sejarah Peradaban Dunia Lengkap, hal ini mengasumsikan bahwasannya budaya masyarakat Indonesia dengan budaya Persia itu sama pada masa itu. Di sejarah lain yang memperkuat teori Persia adalah adanya pengakuan umat Islam Indonesia pada mayoritas bermazhab Imam Syafi'i sama dengan mazhab Muslim Malabar. Teori mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Orang yang mengemukakan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, yang merupakan seorang sastrawan sekaligus ulama yang ada di Indonesia.
Teori ini dikemukakan pada tahun 1956 saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis. Ia menolak tanggapan sarjana Arab yang mengatakan bahwa orang Arab Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari orang Arab. Menurutnya, motivasi orang Arab datang ke Indonesia tidak hanya dilandasi dengan nilai-nilai ekonomi, tetapi dilandasi dengan motivasi spirit penyebaran agama Islam. Menurut Hamka, orang-orang Islam yang ada di Indonesia mendapatkan Islam dari orang pertama atau orang Arab. Aceh pernah mengalami era kejayaan dan membuatnya tercatat dalam peta perdagangan global. Pada abad ke-16, titik jalur rempah Nusantara ini dikenal sebagai suatu daerah yang dikerap dan disinggahi oleh berbagai macam kapal dan penjuru mata angin. Aceh telah menjadi salah satu pusat perdagangan dunia di masa lampau, terutama pada masa kejayaan rempah Nusantara. Salah satu rempah istimewa yang banyak dihasilkan oleh Aceh adalah lada. Namun, hilir mudik perdagangan rempah juga membawa berbagai macam rempah yang kini bisa kita temui di Aceh. Tak mengherankan jika kuliner di Aceh kaya akan aroma dan cita rasa rempah. Pemanfaatan rempah di Aceh tidak hanya diperuntukkan sebagai bahan-bahan kuliner saja, akan tetapi bisa menjadi bahan pengobatan alternatif. Hal ini telah lama dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam melakukan pemanfaatannya terhadap tumbuhan multiguna ini. Pengobatan dengan rempah bahkan telah tertulis di dalam kitab-kitab masa lampau. Salah satu contohnya yaitu termaktub dalam kitab Tajul Muluk Mahkota Raja yang ditulis oleh Syekh Ismail Aceh pada zaman Ibrahim Mansur Shah pada tahun 1837 sampai 1870 Masehi. Di dalamnya berisi tentang beberapa jenis rempah, cengkeh, dan fuli, yaitu lapisan biji pala berwarna merah. Jauh sebelumnya, rempah pun menjadi bagian dalam sejarah Aceh, terutama lada, yang pernah menjadi cenderamata dan alat diplomasi saat Aceh meminta bantuan kepada bangsa asing. Bangsa asing yang pernah menerima ini adalah salah satunya adalah bangsa Turki. Penyebaran Islam melalui jalur pendidikan. Pada masa Kesultanan Aceh, pendidikan dilakukan melalui pengajian yaitu dilakukan di maunasa atau rumah-rumah yang kemudian beranjak di rangkang atau balai-balai. Pengajaran awal yang dilakukan yaitu cara membaca Al-Quran dan menggunakan bahasa Arab yang diikuti dengan memperhatikan ilmu tajwidnya. Di setiap kampung-kampung yang ada di Aceh terdapat maunasa yang diperuntukkan pendidikan untuk anak laki-laki dan yang menjadi gurunya yaitu Tengku Imam. Sedangkan untuk anak perempuan yang menjadi gurunya yaitu istrinya Tengku Imam dibantu dengan beberapa orang lainnya. Selain mengajarkan tentang Al-Quran, sebagian Tengku Imam juga mengajarkan tentang kitab-kitab Jawa yaitu kitab-kitab Melayu dengan aksara Arab. Bagi pemula, kitab-kitab yang diajarkan yaitu Masail al-Muhtadi, itu dengan menggunakan sistem tanya jawab yang di dalamnya berisi tentang masalah tentang ibadah seperti salat dan puasa. Selanjutnya diajarkan menggunakan kitab-kitab seperti kitab Hidayah, Mustahul Jannah, dan kitab 8. Bagi yang sudah mempelajari cara atau menguasai cara membacanya disebut dengan malam jebo, yang kemudian beranjak lagi ke kitab yang lebih tinggi yaitu kitab Dayah. Kitab Dayah mempelajari tentang kata dari satu kata menjadi beberapa kata sesuai kaidah-kaidah yang sudah disusun. Keberadaan pendidikan Dayah sudah ada semenjak
Kerajaan Islam di awal berdirinya kerajaan Islam di Nusantara. Daerah tersebut tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, yang juga untuk penyebaran agama Islam.